sebentar lagi kalian akan disadarkan. Itu kalian akan memasuki suasana hidup yang baru. Pertama, kalian seolah akan menjadi muslimah, akan berakidah sebagai Islam. Dan yang kedua, pasti kalau dilihat dari situasi yang ada, kondisi yang ada, seolah sebentar lagi kalian akan ke rumah tangga secara legal menurut undang-undang dan menurut syariat Islam. Maka tentu saya ingin bertanya bahwa nanti kami di dalam Islam, setiap kali ada orang yang masuk Islam, menurut agama Islam, kami menawarkan agar menggantikan nama. Baik, Saudari Irma Santiago dan Selin Taingki, sebentar lagi Anda akan disadarkan. Siapkan hati Anda benar-benar ingin mengharap ridho Allah. Bisa dilanjutkan? Saya ingin bertanya sekali lagi. Di dalam Islam, kami mengenal apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Saya ingin bertanya, apakah Anda sampai di tempat ini di hadapan kami dan katanya ingin menyatakan keinginan Anda untuk bersyahadat, ingin berikrar, mengucapkan syahadat? Adakah dorongan dari orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang menggembirakan ya, yaitu bersahadatnya dua orang perempuan yang berasal dari desa Siaknah, Kota Mobagu ya, Utara, Sulawesi Utara ya. Yang mana yang menarik di sini adalah ketika kedua mu'alaf ini bersahadat itu di tengah-tengah mayoritas umat Kristen ya, dan itu dilakukan di sebuah masjid yang sedang lagi pembangunan, artinya masih dalam pekerjaan ya, penyelesaian pembangunan masjid ini. Nah, persahadatan ini pun langsung dipandu oleh saudara mu'alaf kita, yaitu Ustadz Filipus Christian ya. Nah, bagaimana keharuan proses persahadatan ini nanti kita akan saksikan bersama. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang terus mendukung channel Salam Satu Akidah dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel mu'alaf kita Filipus Christian ya, untuk terus melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pelaksanaan syahadat pada ibu siapa ya? Irma, nama lengkap? Santiago dan ibu Selin Kainki.
Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salam senantiasa kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Segala rahmat dan barokah senantiasa tercurah kepada Baginda Rasul, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Insyaallah dengan rahmatnya akan sampai kepada kita. Insyaallah penganut pengikut ajaran serta pedoman beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Baik, di kesempatan yang barokah ini untuk mempersingkat waktu sebelum pelaksanaan pensyahadatan saya menyarankan kepada keduanya untuk dapat mengisi format yang ada. Ini adalah format surat pernyataan pindah agama. Ya, baik, silakan diisi dengan tangan sendiri, ya, sambil Ustaz kita, Ustaz Filipus Christian Monik, beliau adalah mantan evangelis dari Kristen Pantekosta, sambil beliau memberikan pembekalan untuk penguatan akidah. Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahu azim wa rasulillahil karim amma ba'd. Ausikum wa nafsi ittaqwallaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baiklah tuan-tuan, saudara hadirin dan juga narasumber atau kedua ibu yang saat ini akan menandatangani dan akan melantunkan ikrar syahadat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemirsa Filipus Christian dan juga pemirsa di rumah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tuntunan hidayah dan inayahnya semata kita boleh berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di Masjid Al Hidayah Desa Siak Kota Mobagu Utara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada dua insan yang hendak menandatangani dan akan melantunkan ikrar syahadat sebagai sebuah ungkapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga sebagai ucapan bahwa beliau dengan rela dan ridho untuk memeluk agama Islam Al-Karim. Nah, pemirsa dan saudara-saudara hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memeluk Islam adalah sesuatu yang sebenarnya bukan artinya pindah agama. Maksud saya pindah agama adalah sesuatu yang sekarang ini telah menjadi populer dan telah menjadi rahasia umum dan bukan sesuatu yang baru lagi sebetulnya. Ada orang Kristen pindah ke Islam, Islam ke Kristen, Hindu ke Buddha, Buddha ke dan sebagainya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang atau konstitusi kita. Negara kita melindunginya dengan undang-undang bahwa setiap pemeluk, setiap masyarakat, setiap warga negara berhak memilih agama manapun yang dia sukai, asalkan orang itu dalam keadaan tanpa tekanan. Nah, alhamdulillah kalau ada dua insan yang hendak melantunkan syahadat pada kesempatan kali ini juga akan menjalankan itu tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun. Kita tentunya sangat bersyukur ketika kita ketambahan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu saya sampaikan kepada kedua insan, kedua ibu yang ada, bahwa memeluk Islam bukanlah sesuatu yang selesai kata, selesai kalimat, udah jadi selesai iman, mati pun sudah dalam keadaan Islam dan udah siap menunggu surga. Tidak ada seperti itu. Dalam Islam tidak ada istilah juru selamat. Cari selamat masing-masing. Dalam Islam, keimananmu yang akan menyelamatkanmu, entah ke neraka atau ke surga, tergantung amal dan perbuatanmu. Tidak ada yang menanggung dosamu, tidak ada yang menanggung keselamatanmu. Keselamatan dicapai dengan ibadahmu.
amalmu, kebaikanmu terhadap sesama manusia ketika engkau hidup di dunia, itulah yang akan dicatat menjadi pahala dan engkau akan divonis untuk ke surga atau ke neraka nantinya. Nah pemirsa, Filipus Christian dan juga hadirin sekalian, sehingga sebetulnya saya bukan kalau bilang enggak bangga, sebenarnya itu kata yang terlalu tega sebetulnya ya, atau terlalu horor lah. Kalau saya mengatakan saya enggak bangga ada orang yang bersyahadat, ya. Tetapi bersyahadat bagi saya sesuatu yang lumrah, bukan sedikit yang saya syahadatkan. Namun kebanggaan kita sebagai seorang Islam ketika kita mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti kata Rasul, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah jamin surga baginya. Nah, ketika lisan kita mampu, itulah sukses yang sebenar-benarnya. Itulah sukses yang sebenar-benarnya. Nah, saudara sekalian dan juga kedua ibu yang insya Allah akan bersyahadat sebentar lagi. Jadi menjadi Islam itu bukan sekedar setelah mengatakan dengan kata udah selesai jadi Islam, tetapi dibarengi dengan tindakan, dibarengi dengan perbuatan, harus menjalankan syariat. Kalau kali ini ada kedua ibu belum mengenakan hijab, karena memang dia belum wajib. Dan hijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah. Entah dia beriman, entah dia soleha, entah dia tidak soleha, entah dia takwa ataupun dia tidak takwa, yang namanya muslimah, seorang muslim, wanita wajib mengenakan hijab. 1, wajib menjalankan syariatnya. 2, yang ketiga, wajib mematuhi hukum-hukum dan mengistiqomahkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada orang berkata bahwa saya tidak pantas pakai hijab karena hijab saya kan bukan ustazah, saya kan bukan alimah, saya bukan hafidhah. Loh, hijab adalah pakaian seorang mukminat. Entah dia dalam keadaan berilmu atau tidak, yang namanya muslim, wanita wajib mengenakan hijab. Oleh sebab itu, bukan hanya hijab, ada banyak lagi syariat-syariat akan kita jalankan untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah seorang muslim yang kafah. Oleh sebab itu, kebanggaan sejati apabila kita melihat orang bersyahadat ini lantas dibarengi dengan kehidupan sehari-harinya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini semua tentu saja kita doakan ke depan dan kita terus pantau calon suami atau mungkin suami yang mungkin akan nanti mengimami dia. Ajaklah dia kepada ketakwaan. Jangan biarkan dia. Ajaklah dia kepada jalan yang benar. Jangan biarkan dia lalai. Kita yang menjadi imam di depan, kita akan mempertanggungjawabkan. Ketika seorang muslimah atau seorang non-Islam menjadi muslimah, dia mengikut suaminya, maka apapun yang dilakukannya menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, oleh sebab itu suami-suami juga jangan jadi ada keluhan-keluhan saya, Ustaz, kita pelaki ini dia cuma ada masuk ke sana, kisah masuk Islam ke kita, habis itu sedang dia yang nak jabat sambayang. Nah, inilah yang jadi masalah yang sebenarnya sudah jadi klasik sebetulnya, sudah masalah yang sudah pasaran ini. Atau sebaliknya, istrinya tidak membuat dia untuk bertakwa kepada Allah. Nah, naudzubillah min zalik, kita jadi menghalangi hidayah yang sebenarnya. Hidayah ini bukan hanya sekedar syahadat jadi mu'alaf, tetapi kita menjalankan syariat dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita semua dalam inayah, dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala mencapai jannah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada kemudian jadi kita tahu apa pengalaman dari Kristen insyaallah bermanfaat menjadi lima kepada kalian dalam kehidupan sebagai muslim akan ada yang ingin disampaikan? Baik. Saudari Irma Santiago dan
Semi. Thank you. Baik. Sebentar lagi kalian akan disadarkan. Tentu kalian akan memasuki suasana hidup yang baru. Pertama, kalian seolah akan menjadi muslimah, akan berakidah sebagai Islam. Dan yang kedua, pasti kalau dilihat dari situasi yang ada, kondisi yang ada, seolah sebentar lagi kalian akan ke rumah tangga secara legal menurut undang-undang dan menurut syariat Islam. Maka tentu saya ingin bertanya bahwa nanti kami di dalam Islam, setiap kali ada orang yang masuk Islam, memeluk agama Islam, kami menawarkan agar menggantikan nama. Sekiranya kalian sudah bulat untuk beragama Islam, menjadi muslimah, kira-kira nama pilihan Anda siapa? Ada? Soal? Tidak ada? Tidak ada juga tidak apa-apa. Baik. Saudari Irma Santiago dan Selin Tainki, sebentar lagi Anda akan disadarkan. Siapkan hati Anda benar-benar ingin mengharap ridho Allah. Bisa dilanjutkan? Saya ingin bertanya sekali lagi. Di dalam Islam kami mengenal apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Saya ingin bertanya, apakah Anda sampai di tempat ini di hadapan kami yang katanya ingin menyatakan keinginan Anda untuk bersyahadat, ingin berikrar, mengucapkan syahadat, adakah dorongan dari orang lain? Adakah dorongan dari orang lain? Tidak. Ada tekanan? Tidak. Atas keinginan sendiri? Apa ada yang mengancam? Ada ancaman? Mungkin dari orang-orang terdekat Anda? Jadi cubit misalnya. Saat ini kita sedang diambil gambar dan video agar supaya ke depan ketika ada komplain dari keluarga, maka pernyataan Anda ini yang kami jadikan sebagai argumen. Bisa? Siap bersyahadat? Siap ya? Baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Hadirkan hati ya. Angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Gini. Isyarat bahwa Allah itu satu. Tauhid. Baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang keras. Baik, saya ulangi mulai dari awal. Saya ulangi dari awal ya. Tambah volumenya sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Nabiullah. Alhamdulillah kalian sudah resmi menjadi pemeluk agama Islam. Kalimat yang Anda ucapkan tadi menyatakan bahwa kalian sedang bersaksi bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah benar Nabi dan utusan Allah, dan juga menegaskan kembali bahwa Nabi yang pernah kalian tuhankan dulu, yaitu Nabi Isa atau yang dikenal dengan Yesus di akidah kalian sebelumnya, adalah hamba dan utusan Allah. Baik, sekarang kalian diminta untuk menandatangani pernyataan.
Sila dicabut kan. Sini, sekitar sini dulu. Pakai nama, Sekitar sini. kawan tuh. Ini apa? Yang satu belum ini. Ini Ini nanti yang lainnya nanti kita itu. Selim sama baik. Selim, KMC, dan Irma Santiago. Anda sudah resmi menjadi seorang muslim. Ya. Ada hal yang perlu kami ingatkan kepada kalian, bahwasanya sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Filipus, ketika Anda menerima Islam sebagai agama kalian, Anda saat ini sudah menjadi fitrah, bersih, tanpa dosa. Lalu bagaimana agar sucinya kalian saat ini, agar kita tetap bisa bertahan? Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, maka insya Allah hanya sedikit dari kesalahan. Sebagai manusia, pasti semua kita bisa saja melakukan kesalahan. Namun, ada kesalahan yang besar sebagai muslimah, sebagai orang Islam. Jika Anda tidak melakukan amalan-amalan di dalam Islam yang paling utama yang akan saya sebutkan nanti, maka perlu dipertanyakan kesalahan. Apa itu? Yakni sholat. Sebagai orang Islam, Anda harus belajar sholat. Karena kata Rasulullah SAW, "Bainal rajuli wa bainal kufri harus sholat." Yang membedakan antara orang-orang yang bukan muslim dengan yang muslim adalah persoalan sholat. Jika Anda memang ingin dianggap sebagai Islam, maka mulai dari saat ini belajar untuk menunaikan kewajiban sholat agar Anda dipandang sebagai muslim yang sebenarnya. Demikian kesempatan yang mubarakah ini. Insya Allah ada proses lagi sebentar, tapi tinggal secara formalitas dan tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baik. Nanti siapa yang pesanan? Nanti istri saya akan nanti pas ngomong. Di rumah berapa? Di rumah yang ada dan pandai sama berapa ya? Tujuh kan? Ada 8 hari. 8 lembar sama tempel begini. Sama tempel begini nanti tanda tangan mulai dari sini, ya. Jangan di luar, di dalam. Kamu. Jadi ada 8 lembar sama ini. Nanti bagian berapa? Jadi setelah ini nanti dengan istri ya, dengan Raja Nizki untuk prosesi mandi junub ya, mandi jinabati. Karena kalau harus membersihkan, mohon maaf, area-area yang pribadi. Salah-salah kita mau cium, Bu di sini lah itu bersih. Pak di sini, Bu di sana lah itu nggak bisa. Itu harus istri. Kalau bapak boleh. Serahkan itu tinggi langsung boleh. Jadi agak ini ya. Langsung pakai foto. Langsung foto. Dan selesai itu langsung sah jalan selesai. Bisa apa biar DP bapak-bapak itu yang Ya,
Nah, alhamdulillah ya pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah ya prosesi ikrar syahadat yang kita selenggarakan di Masjid Al-Hidayah Desa Siak Nah. Seperti judul yang ada, bahwa masjid ini adalah masjid yang berada di tengah-tengah mayoritas, namun justru berdiri cepat. Tentu saja tidak lepas dari bantuan para pemirsa dan juga saudara-saudara para muhsinin sekalian. Nah, sampai hari ini di masjid ini Anda bisa lihat kubahnya masih dalam keadaan dalam tahap pembangunan ya. Kubahnya belum ada. Kemudian ada beberapa tempat, beberapa spot ya, atau beberapa tempat yang belum selesai, memang dalam tahap pembangunan. Namun alhamdulillah sudah panen. Ini bukan yang pertama kali atau kedua kali, ini udah yang keberapa kali ya. Udah keberapa kali mualaf disyahadatkan di tempat ini. Dan juga masjid ini selain adalah masjid mayoritas mualaf, juga akan insya Allah menjadi pusat pembinaan mualaf atau mualaf center ya, atau mualaf center di Kecamatan Kota Mobagu Utara ini, dan terlebih di Kabupaten Bolang Mongondo Raya, Provinsi Sulawesi Utara. Bantu dalam doa, dan sekiranya ada muhsinin yang tergerak, mari saudara kita membantu masjid ini. Mari kita infakkan, mari kita sedekahkan, zakatkan, atau mari kita jihadkan harta kita untuk pembangunan masjid ini. Karena seperti yang Anda lihat sendiri bahwa masjidnya belum selesai, panen sudah berdatangan, panen jiwa-jiwa baru sudah berdatangan nih, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya, belum selesai. Kita dengar ada tukang-tukang yang sedang bekerja di atas, di bawah, kiri dan kanan, coba lihat ya, tetapi panen tetap jalan terus ya. Panen iman, panen jiwa ya, panen mu'allaf. Alhamdulillah pemirsa, sehingga saya mengajak kita semua, mari ringankan tangan kita untuk membantu Mu'alaf Center Kota Mobagu Utara, Mu'alaf Center Bolang Mongondo Raya di daerah Manado, Sulawesi Utara ini. Sehingga kita secara tidak langsung telah menopang dan perkembangan dakwah, serta menjadi bagian daripada dakwah ilallah yang terus disiarkan melalui channel Filipus Christian, dan juga melalui masjid ini. Tentunya setiap yang beribadah di tempat ini mendapatkan pahala, maka para muhsinin sekalian yang telah mengorbankan hartanya juga mendapatkan pahala yang insya Allah menjadi amal jariah sampai di yaumil akhir nanti. Oke, alhamdulillah pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, ini bukan masjid yang di saya ya, di tempat saya. Dari rumah saya, masjid ini ada sekitar 60 kilo ya dari rumah saya, 60 km dari rumah saya. Ya. Ya, demikian ya prosesinya. Insya Allah mudah-mudahan kedua mukminat yang barusan disyahadat insya Allah menjadi Islam yang kafah dan terus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Terima kasih kepada pemirsa, jangan lupa like, comment and share ke media sosial Anda untuk membantu dakwah Filipus Christian Channel. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah saksikan ya bagaimana proses persyahadatan dua orang perempuan yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai umat muslim sangat senang dan gembira ya menyambut kedua orang mu'alaf kita ini, dan kita pun akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang mu'alaf ini supaya bisa istiqomah ya menjalankan syariat-syariat di dalam ajaran Islam.
dan terus meningkatkan iman serta ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi awal ya kebangkitan Islam menuju kejayaan ya, dan juga mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang belum menemukan jalan kebenaran, belum mendapatkan hidayah, supaya ini menjadi bahan renungan dan pikiran untuk membuka hati mereka menerima Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran agama yang benar adalah agama Islam. Dan kita juga apresiasi kepada Ustaz Filipus Kristian yang senantiasa terus menyuarakan berita-berita gembira, khususnya di dalam berdakwah, menyampaikan syiar Islam serta mengabarkan para mu'alaf-mu'alaf baru, khususnya yang berasal dari daerah Sulawesi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat serta menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, tidak ada gadingan, tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.